Ini candi dari zaman Sriwijaya. Jadi yang penasaran sama candi zaman dulu, isinya bisa kayak begini. Gayanya ini mirip seperti yang di Bali. Katanya di base-nya ini ada inscription Sewatani. Nah, kita di sini nih, Caya. Dan juga Nakhon Sitamawat juga di daerah sini. Jadi inilah Pantai Lampo. Saat pagi teman-teman, hari ini saya berada di Caya, di Sewatani Provinsi Sewatani ya. Nah, Caya ini adalah kota kuno. Ini dulu bahkan ibu kotanya dari Sewatani. Jadi Sewatani itu provinsi terbesar di Thailand. Nah, kita di hotelnya di sini di Caya. Nah, Caya kenapa saya kesini? Karena Caya itu adalah dulu dibilang katanya salah satu ibu kota dari Sriwijaya. Ada yang bilang ini ibu kota Sriwijaya yang sebenarnya, tapi yang lain mungkin bilang ini provinsi Sriwijaya, ibu kotanya di sini. Karena di sini ada banyak peninggalan Sriwijaya, bahkan ada stupa kuil itu dari abad ke-7. Abad ke-7 atau abad ke-8 lah sekitar itu, dan ada inskripsinya juga. Jadi kita mau datengin ke sana, namanya Wat Pra Bapa Matat. Jadi ini mirip seperti di Nakhon Sitamawat yang kita kunjungi kemarin. Ya, memang lokasinya tidak terlalu jauh, lumayan dekat juga, sekitar 100 km. Nah, kita mau lihat ibu kota Sriwijaya, apakah benar, dan bila benar seperti apa. Ayo kita jalan, itu sekitar 20 menit dari sini. Yuk. Nah, ayo kita jalan. Ini kita melintasi perlintasan kereta api ya. Jadi lokasi stupa atau candi utamanya itu di sana 1,5 km. Jadi kita jalan aja sekitar 20 menit. Ini kalau kita lihat ke utara itu stasiun kereta apinya. Semalam kita turun di sana dan nanti malam kita bakal naik dari situ ke arah Bangkok. Ayo kita jalan. Itu di ujungnya kalau diperhatiin kelihatan pegunungan Tanah Sarim ya. Tuh. Oke, nggak gitu kelihatan. Ini Watuyang. Ini yang lebih modern ya. Kalau di Thailand ini ya, kalau gereja atau masjid ya kayak gini lah kuilnya gitu. Bentuknya kayak rumah. Jadi udah nggak kayak stupa-stupa zaman dulu. Tapi di sana kalau lihat tadi banyak stupa-stupa kecil ya di tamannya ya, kayak gini nih tuh. Oke, kita nggak kesini karena kita mau ke peninggalan Sriwijayanya yang sekitar 1 kiloan lagi. Nih kita sampai. Oke, nggak bisa baca. Tapi namanya adalah Wat Pra Bapa Matat. Jadi mirip sama yang di Nakhon ya. Nakhon Sitamawat namanya Pra Bapa Matat Ceti. Kalau Ceti kan stupa. Kalau ini bukan stupa, ini bentuknya lebih Wat. Kuil. Oh, ada stupanya juga sedikit. Ini kita masuk. Jadi gayanya ini ada gaya Jawa. Tuh yang itu tuh. Dan ini ada stupa dengan giant Buddha dan ada museum. Jadi kita coba kelilingin dulu. Kita lihat, baru kita ke museumnya. Ini persiapan besok ya. Waisak. Kalau di Thailand Waisaknya besok. Banyak yang persiapan pasar. Ini untuk pasar malam. Bisa jadi perayaannya malam ini ya. Tuh. Ada biksu-biksu muda. Yuk. Ini giant Buddha stupanya. Dan itu candi dari abad ke-8. Candi Sriwijaya. Ada patung Buddha. Kita masuk dulu. Ini Museum Caya ya. Jadi ada barang-barang yang peninggalan Sriwijaya dari abad ke-8 disimpan di sini. Tapi kita lihat candinya dulu. Nih. Yuk, kita masuk. Bayangkan, ini candi dari zaman Sriwijaya dari abad ke-8 yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, pintunya mungkin dari sini. Kita ke stupa giant Budanya dulu. Ini. Kalau yang ini nggak tahu apakah dari abad yang sama atau enggak. Jadi biasa dikelilingi oleh Buddha. Tangannya nyentuh bumi. Sama.
Jadi beda dengan yang di Indo ya, karena ini masih terus digunakan, jadi masih dicat. Ini masih sisa cat putih. Oke. Nah, ini Giant Buddha-nya. Jadi sekali lagi kita lihat dari atas. Nah, ini pintu masuknya. Jadi yang penasaran sama candi zaman dulu, isinya bisa kayak begini. Oke. Itu ya. Dan gayanya masih gaya-gaya ini ya, campuran dengan Hindu. Gaya Pahang, gaya Sri Lanka katanya juga. Ayo kita ke yang utama. Ini anak-anak dari TK sampai SD. Ada biksunya juga. Coba kita lihat ini. Ini ya. Tapak Buddha. Ini kita ikutin prosesi anak-anak SD. Gak ada habis-habisnya. Ini masih panjang ya. Dan ini semua lepasin alas kaki. Tadi kita juga lepasin alas kaki. Sampai kaos kaki pun seragam di sini. Oke, sambil nunggu antrian, kita kesini dulu lihat ini. Ini ada sumo suci. Yang katanya sih airnya boleh diambil ya, kalau udah nggak ada review. Nah itu. Kita juga masuk deh. Yuk. Kita udah masuk. Dan seperti biasa nih di sekeliling dindingnya itu patung-patung Buddha. Bahkan ada lonceng kuno. Oke, anak-anak mau kasih persembahan. Kita lihat deh. Ini jadi tadi kata gurunya, ini untuk pay respect to the Buddha. Jadi memberi penghormatan kepada Buddha. Ini kayaknya circumambulation. Jadi bakal keliling. Ujungnya udah mau satu putaran. Ayo kita ikutin aja dari belakang. Setelah 2 atau 3 putaran dipersembahkan di sini dengan doa.
Jadi ini perayaan penghormatan masih bisa kita lihat nih sama teman-teman kita. Halo, halo. Hello. Can you speak English? Ah, Chimaleo. Are you from China? From here? From the school? From the city? Gajah, gajah, Budanya. Jadi di salah satu stupa ya, dari stupa utama. Mereka juga ada patung yang menoleh ke belakang. Dan yang menarik ini kayaknya dari Aceh Hindu ini. Ini ya. Nah, yang menarik lagi itu bagian atas stupanya kayaknya udah diganti. Gambarnya muka sekarang ada ukiran. Oke, nggak gitu jelas. Jadi kalau lihat dari gayanya, ini mirip seperti yang di Bali, yang abad ke-9 Candi Tebing. Dan di Dieng kayaknya juga ada yang mirip kayak gini ya. Jadi atasnya tuh stupa. Bentuknya pura India zaman dulu, kayak Hindu, tapi karena udah pengaruh, udah jadi Buddha, jadinya ada stupa-stupa tambahan. Ini bagusnya sekarang banyak hiasan emas. Dan lihat masih cat putih ya. Kalau nggak ada cat putihnya bisa kelihatan tuh batuannya. Nah, ini bagus. Hiasannya tuh keren banget. Gajah. Dan ini juga dikelilingi oleh air. Ini pintu suci ya. Ya tentunya dikunci ya, digembok. Bagus ya bagian sini. Pikok. Burung merak yang ini. Sini semacam singa. Lotus. Bell. Ini kayak catara. Oke, kita lanjut lagi ke museumnya supaya bisa lihat info dan peninggalan yang lebih lanjut. Selamat tinggal. Yang ini juga patung Buddha. Nggak tahu kuno atau enggak. Nanti kita cari informasinya di museum ya. Nih, senyum damai yang mantap. Sekarang kita coba masuk ke Cahaya Museum ya, National Museum, persis di depan candinya. Tapi dibilang sorry for inconvenience. Nggak tahu ini tutup atau cuma, maksudnya maaf karena lagi pembangunan, jadi tampilannya kurang cantik. Kita langsung aja ke loketnya. Mudah-mudahan buka. Jadi museumnya buka, kita bawa dari dalam, tapi nggak boleh di video di dalam. Untungnya diizinin foto, padahal ada tulisan dibilang no photograph ya. Tapi sama petugasnya dibilang kalau foto boleh, video nggak boleh. Nah, jadi apa yang kita lihat di dalam itu banyak patung-patung manik-manik, tapi yang utama yang paling keren tentu kita carinya patung-patung Sriwijaya ya, dari abad ke-7, 8, bahkan sampai 10. Abad ke-13 pun masih ada dengan pengaruh Champa, Kamboja. Khmer, sorry bukan Champa ya, Khmer. Itu bagus banget dan patung-patungnya ada beberapa yang masih sangat bagus. Nah, itu keren. Dan juga selain dari tempel yang ada di sini, di Bapak Matat juga ada dari 2 tempel lain di Chaya. Yang terkenal yaitu Khao Temple sama Long Temple. Nah, kita mau ke sana. Itu salah satu tempelnya kalau nggak salah yang Khao Temple atau Candi Khao itu mirip dengan Candi Kalasan yang ada di Jawa ya, Candi Kalasan. Kalau udah pernah ke sana, kalau nggak salah di Jogja. Waktu itu kita pernah ke sana. Jadi kita lihat betul-betul mirip atau enggak. Itu dari abad ke-9. Jadi mungkin juga ini dari abad ke-9 katanya. Yuk kita jalan. Nggak terlalu jauh dari sini, mungkin 15 menit jalan kaki. Ini kita tembus lewat jalan belakang ya, museum. Nih, tadi ke museumnya nih, ada patung-patung keren dari zaman Sriwijaya. Terus kita menariknya juga ketemu ini ya, Dongson Drum. Ini kita ketemu banyak di Indonesia juga, termasuk di Alor. Yaudah yuk. Tuh candi atau kuilnya di sana, ini perumahan biksunya. Langsung di baliknya sawit. Ya, ini ada pinggiran kota nih memang. Kita nyusuin pinggiran kota ini, kita menuju candi berikutnya, Wat Long.
kebun sawit. Nanti sore kalau masih ada waktu kita mungkin mau ikutin aliran sungai ini. Ya bukan ikutin sungainya, tapi kita mau langsung ke pantainya. Jadi katanya dulu Pelabuhan Sriwijaya ada di sana. Sisa-sisanya sih udah nggak ada ya. Tapi kita lihat lah pantainya kayak apa. Namanya Lempo kalau nggak salah. Ini sekolah. Mungkin siswa tadi dari sini kali ya. Lihat jendela kayu. Nah udah mau nyampe. Ini kita sampai di Watlong. Ini candinya, di mana banyak ditemukan patung-patung Buddha yang tadi ada di museum. Ini Candi Sriwijaya dari abad yang sama dengan yang tadi ya, yang Bapak Matat. Bedanya yang itu masih digunakan hingga sekarang karena mungkin paling suci dulu ya. Yang ini sudah terlantar. Bata merah memang khas Sriwijaya, mirip dengan candi yang ada di komplek Muarau Jambi yang waktu itu kita lihat. Di sekitarnya sekarang perumahan, bisa kelihatan. Nah ini pintu utamanya, jadi dia menghadap timur. Ini nggak ada yang ngalangin, jadi mungkin boleh dinaikin. Ini dulunya sepertinya ada parit juga ya, atau baru mungkin, nggak tahu juga. Nah, yuk kita naikin. Ini udah di semen baru ini mah. Sayang ada sampah, tapi tanda bahwa kita boleh naik ya, nggak ada larangan. Beda dengan yang di Muarau Jambi, udah nggak boleh naik. Ini kayaknya udah dipugar betul-betul ya. Ini kan kayaknya kalau candi di Muarau Jambi nggak kayak begini. Ini batu-batunya udah hancur terus ditambahin semen. Apalagi batu bata ini, kelihatan masih baru. Nah, inilah tengahnya. Ini aslinya pasti jauh lebih tinggi lagi, tapi udah hancur di sini. Nah itu sekolah yang tadi. Menarik ya. Ini candi namanya Watlong. Tadi kalau lihat di museum banyak peninggalan patung-patung, manik-manik, dan juga keramik. Keramik yang paling banyak kayak tadi dari dinasti Ming sih. Jadi kayak bertahan lumayan cukup lama, setelahnya baru hancur. Mungkin ketika perang lah ya. Jadi dulu kan mereka kan kerajaan sendiri, merdeka. Mungkin bagian dari Tambalingga yang ibu kotanya di Nakhon Sitamarat, mungkin ya, masih tanya ahlinya lagi. Dan akhirnya kan mereka jatuh ke kerajaan Ayutthaya. Nah ini bagus banget tempatnya, mantap. Nih sebelum jalan kita baca dulu ternyata penjelasan bahasa Inggrisnya di sini. Ini ya, di lokasinya di kota kuno Chaya. Chaya itu dibilang katanya bisa jadi asal muasal Sriwijaya ya, namanya Chaya, jadi mirip Sriwijaya. Tadi udah baca keterangannya ya, jadi ada koreksi sedikit. Meskipun yang dibangun oleh Sriwijaya, tapi itu bagian dalamnya, bagian luarnya ini udah direnovasi zamannya Ayutthaya periode awal ya, sekitar abad 14. Tapi kalau dari Sriwijaya katanya dia abad ke-9, abad ke-10. Tadi padahal bawa mau bilang ini nggak ada reliefnya seperti candi-candi Sriwijaya lainnya ya. Kalau dicek betul-betul temboknya ini nggak ada relief. Tapi banyak peninggalannya. Tadi kenapa bisa bilang ini dari abad 9, abad 10? Karena juga ada peninggalan dari dinasti Song dan juga Yuan. Jadi kita lanjut jalan lagi. Selamat tinggal. Rumah-rumah di sini kayak di Bali ya. Tuh, ada tempat untuk persembahan. Ini ada lagi, itu juga. Nah, ini kita sampai. Ini lebih megah ya. Itu dia tuh. Ini Wat Khao, yang katanya mirip dengan Candi Kalasan di Jawa. Ini sekitarnya tuh tempat biksu-biksu juga. Jadi supaya nggak salah, kita baca dulu pengumumannya. Ini kayaknya mulai ada pemujaan lagi ya, dibangun stupa-stupa yang lebih baru.
Dan ini juga masih lumayan bertahan, beda sama Watlong tadi, karena katanya kalau Watlong itu batu-batunya diambil untuk ini pemugaran Prabapa Matat yang tadi kita kunjungin pas pertama kali ya. Mungkin karena kurang penting jadi nggak masalah. Nah kalau yang ini tuh masih asli, bahkan ada patungnya yang masih ada di situ. Ini nggak ada yang menelarangan, jadi coba kita masuk. Kalau ini lebih baru, ini nggak tahu. Ini ada penjelasannya, Watkau tergantungnya banyak beda-beda tulisannya. Dibangun abad ke-9 sampai 10 oleh Sriwijaya ya. Ini ada ceti atau tempat pemujaan di dalamnya. Nah itu ngadep ke timur ya, pintu masuknya di sebelah sana. Sedangkan di sisinya nanti kita lihat di 3 sisi ini ada tempat untuk patung Buddha. Di sini penjelasan lagi tapi udah lama jadi hampir nggak kebaca. Tadi kita udah coba baca, di sini jelasin betul-betul dibangun oleh Sriwijaya. Jadi ini 1 dari 3 bangunan Sriwijaya yang bertahan di Thailand. 2 lagi kayaknya yang tadi kita lihat barusan, itu Watlong sama yang betul-betul masih dipakai dan untuk tempat ibadah yang Bapa Matat tadi ya, Bapa Matat. Yang tadi udah kita lihat. Yang menariknya sebenarnya bagian yang udah agak hancur, bagian sini nih. Nih, ini agak membulat seperti stupa. Seperti pilar ya. Ini betul-betul udah dipugar, kelihatan bekas-bekas pugarnya. Tapi menariknya itu masih ada kelihatan miring-miringnya. Nah, batu-batu di bawah. Ada patung Buddha. Di sini juga ada watnya. Ada kuil yang lebih baru. Inilah yang menghadap timur. Tuh, aslinya tinggi ya. Coba kita masuk. Atasnya ternyata udah ditutupin seng. Ini mungkin bekas atapnya dulu. Ada yang kasih persembahan itu gold leaf, lembaran-lembaran emas tipis. Mantap. Jadi inilah ceti atau candi peninggalan Sriwijaya dengan patung Budanya. Ini dengan mudranya itu yang menyentuh bumi ya, meminta bumi menjadi saksi mengalahkan setan-setan. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Kelingin sedikit untuk lihat-lihat. Dihias, sudah mau Waisak, persis besok. Juga ya persiapan acara. Tadi sempat dijelasin juga di museum ya. Jadi setiap biksu itu ada kayak semacam kipasnya tuh. Sekarang udah jam 12, ayo kita jalan. Jadi ini pintu timurnya ya. Katanya di base-nya ini ada inscription, tapi nggak tahu yang mana, atau mungkin udah nggak di sini lagi. Intinya ceritakan tentang Raja Sriwijaya itu membangun 3 bangunan. Ya inilah salah satunya. 2 lagi mungkin yang Bapa Matat tadi, Pak Bapa Matat sama Watlong. Dan dibilang apa? Disinilah ada tersembunyi harta karun bagi yang bisa memecahkan riddle-nya. Tapi ya itulah, nggak tahu itu riddle-nya apa. Dan karena lagi summer, lagi musim panas, jadi matahari di utara ya. Jadi pemandangan yang utara ini lebih bagus. Yaudah, ayo kita jalan.
Dan mudah-mudahan kalau sempat kita lanjut ke pantai melihat Gulf of Thailand, Teluk Thailand. Ada tulisan Jepang, nggak tahu apa keturunan Jepang atau apa. Ada lagi ini seni bonsai Jepang. Kalau kemarin ikutin ceritanya di Nakhon Sitamarat, dulu pernah ada orang Jepang namanya Yamada Nagamasa. Dia itu sepertinya Ronin. Jadi pas zaman perang Sekigahara tahun 1600 kan banyak yang kalah itu jadi Ronin, jadi pelarian. Bersama-sama juga dengan orang Kristen Jepang yang waktu itu dipersekusi. Jadi mereka itu banyak yang lari ke Ayutthaya. Dan di Ayutthaya mereka itu menjadi terkenal sebagai orang yang jago berperang ya, mengerti peralatan-peralatan perang. Jadi akhirnya menjadi pasukan bayaran. Nah, Yamada Nagamasa ini memimpin orang Jepang itu, membantu Raja Ayutthaya, dan akhirnya dia dihadiahi menjadi gubernur di Nakhon Sitamarat. Dan dulu Chaya itu bagian dari Nakhon Sitamarat juga. Jadi ya mungkin bisa jadi ada sisa-sisa orang Jepang di sini ya. Tapi kalau yang rapusan mungkin modern lah. Ini kita jalan lewatin Wat Long lagi ya. Ada yang bilang longnya ini tuh asal katanya tuh sebenarnya dari luang, Wat Luang. Jadi luang itu istilahnya kayak royalty gitu ya. Jadi bagian dari kerajaan. Maka ada yang bilang ini sebenarnya bentuknya kayak istana. Dan ini yang paling besar, ini base-nya, dasarnya itu lebih besar daripada yang Wat Khao tadi. Ini Wat Luang. Luang mungkin kalau ingat Luang Prabang di Laos ya. Ini kita udah sampai di Wat Wiang, jadi kita coba kesini aja. Jadi Wat Long itu posisi di tengah antara Wat Wiang sama Wat Khao. Jadi ini dulu kuno juga. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, kita masuk. Tutup tapi jadi balai budayanya atau folk museum ya, kayaknya ini nih tutup. Dan ini bukan museum, mungkin tempat kebudayaan ya, Sanggara. Nggak apa, kita lihat sekilas aja nih. Inilah Wat Wiang. Iya, stupa ini kayaknya tempat abu ya, kuburan. Ini kayaknya tahun lahir sama tahun meninggal mungkin. Ini kenapa 2000-an? Karena ini BE ya, Buddhist era. Itu bedanya 543 tahun dibandingkan kalender Gregorian kita. Jadi kalau mau tahu tahun Masehinya kurangin 543. Oke, kita lanjut lagi. Nih, kita cari makan dulu lah. Kalau mau cari makanan halal tuh, cari yang halal, ayam. Nih kita sebangin rel kereta lagi. Itu stasiunnya. Nanti malam kita sana. Kita masuk kota tuanya. Nih terusin jalan besar tadi ya. Lewatin rel kereta api masih lurus terus. Ini lurus terus 8,5 km nyampe di Lampau Beach. Bisa ngelihat Gulf of Thailand, Teluk Thailand. Dan itu pantai tempat pelabuhan Sriwijaya zaman dulu katanya. Cuma kalau jalan itu ya bisa 2 jam. Kita ada waktu sih, tapi paling nggak ya cari makan dulu lah. Jadi kita makan di sini. Nggak ada yang ngerti bahasa Inggris, jadi pakai Google Translate lagi. Untung ada internet ya. Mantap ya. Kita minta nasi goreng telur tanpa sayur. Dikasih es juga buat minum. Nih cabai Thailand nih. Enak juga. Ada pakai kasih minyak. Udah mirip-mirip kayak cabai di China ya. Kita lanjut lagi meninggalkan restoran tadi. Saya tanya juga ada bus nggak? Dia bilang nggak ada. Kalau nggak ada tuh bahasa Thainya mimi katanya. Bus mimi, adanya motorcycle. Jadi nggak apa, kita coba jalan aja. Siapa tuh ada tumpangan malah. Ini nih tempat wisata Pumeriang Village sama Lempo. Nah kita mau kesini nih yang pantai. Katanya nggak ada bus, tapi kita tunggu aja. Ini perempatan terakhir, perempatan besar. Jadi kalau ada bus yang ke arah sana udah pasti itulah
Jadi coba kita tunggu aja di situ. Kalau setengah jaman nggak dapet ya udah kita balik karena jauh juga. Kalau bolak-balik nanti lama. Tulisannya Lempo 7 km lah. 1,5 jam kalau jalan kaki. Ya kalau nggak ada tumpangan ya jalan lah. Masih banyak waktu. Kayaknya sulit ya. Jadi kita jalan aja lah, nggak apa 1,5 jam. Soalnya kan kereta kita masih malam jam 7. Nih beneran sepi jalannya ya. Jarang-jarang mobil lewat ke situ. Tuh di sana udah hujan nih. Mudah-mudahan nggak kesini aja hujannya. Burung di sawah di sini tuh udah beda tuh. Mana ada kayak gini di Indo. Ini ada ujungnya betulan. Tuh. Di belakang kita hujan mengejar ya, tuh hujan. Yang lampu merah udah nggak kelihatan. Masih cepet. Yuk. Dianterin sama itu ya tadi ibu-ibu sama anaknya, baik banget. Soalnya di belakang kita dikejar hujan deras, kelihatan banget tuh. Ini juga berarti bentar lagi bakal hujan, kelihatan tadi hujan di kejauhan sana ya. Nah ini kita udah di pantainya. Inilah Lempo Beach atau Pantai Lempo. Ini dulu katanya pelabuhan Sriwijaya. Bahkan di pantainya ini katanya seringkali di pasir-pasir pantainya itu tersapu keramik-keramik kuno. Nah siapa tahu kita beruntung. Yuk. Ini orang aja udah pada pulang karena tahu bentar lagi hujan. Kalaupun hujan mudah-mudahan nggak lama. Di sana ada kayak saung ya. Kita tunggu di situ aja nanti sampai hujannya reda. Yuk. Jadi konon Chaya ini kota yang penting, kota Sriwijaya. Karena dulu banyak juga pelaut-pelaut Cina yang berhentinya di sini. Lalu transport barang lewat darat nanti nembus ke sebelah barat. Jadi lewat pegunungan, nggak lewat Selat Melaka yang dulu itu katanya banyak ini ya bajak laut. Nah inilah. Ini nggak tahu lagi nyari ikan atau nyari keramik kuno. Ya kalau keramik kuno nggak ada harganya ya kalau udah pecah-pecah. Nah inilah Teluk Thailand. Di situ ada gunung-gunung. Coba kita lihat peta dulu ya. Di sini juga ada peta ya, peta legendaris. Ya petanya baru, tapi yang tentang perjalanan I Ching. I Ching itu yang di mana? Dia itu yang ngambil sutra tahun sekitar 562. Dan juga ini envoy-envoy dari Cina ya, dari Sui dinasti, Xing Chun sama Hang Kunceng. Nah ini pelayarannya, mereka tuh dari Nanhai, ini Kwangtung, lalu ke Champa, Vietnam sekarang, lalu ke Kamboja waktu itu, ini namanya Janla, ini Chonburi, Pacap Kirikan. Nah yang terakhir adalah ya ini Setokwa, Suratani. Nah kita di sini nih, Chaya, dan juga Nakhon Sitamarat juga daerah sini. Nah ini perjalanan dari sini itu katanya 20 hari ikutin monsoon timur ya. Ini 15 hari ke sini ke Melayu, Singapura, 15 hari lagi ke sini Nicobar, 15 hari lagi sampai di India. Ini perjalanan yang luar biasa tuh. Tuh orang-orang penting yang betul-betul belayar di jalur sutra maritim. Tadi envoy China dari Raja Aungti dari Sui Dynasty, I Ching. Lalu di sini juga ada Atisa ya. Atisa juga pernah belajar di Sriwijaya nih. Dia yang akhirnya menyebarkan agama Buddha ke Tibet. Nah, lalu yang keempat nih tentang siapa lah ini, kurang ngerti juga siapa. Tapi 3 orang ini ya lumayan legendaris. Nah inilah lautnya. Jadi tadi udah dicek. Ini udah Teluk Thailand yang sangat besar, dan ini teluk kecil lagi dalam Teluk Thailand. Jadi kalau dilihat ini susah karena semuanya itu gunung-gunung. Jadi Suratani itu di sebelah sana. Jadi ini teluk yang sangat besar ya. Sampai sini nyambung, set ke sini sampai ke sana. Nah, jadi Teluk Thailand yang besar ya masih ke sana lagi jauh. Yang di depan itu ada pulau. Nah, ini yang itu tuh Koh Samui. Nah, menariknya. Dan ini pantainya bisa kelihatan. Ini lagi surut. Kalau lagi pasang mungkin nggak bisa dipakai ya. Kalau lagi surut ini bisa buat berenang sedikit. Jadi gimana? Kita mau coba cari keramik kuno. Yuk. Nih, kita turun. Kita menyentuhkan kaki
pasir Teluk Thailand. Di depan masih Suratani nih, masih nyambung sama daratan. Jadi Koh Samuinya itu yang pulau di situ lah. Nah, tuh masih banyak kerang. Nggak tahu itu orang cari apa. Ya mungkin peninggalan-peninggalan. Lihat ini misalnya. Bahkan peninggalan ini udah nempel sama batu. Batu dari zaman Sriwijaya nih kayaknya nih, batu merah. Masih berbentuk luar biasa. Nih, udah mulai hujan juga. Kita betul-betul keinginan hujan. Sana hujan, di belakang kita hujan. Lihat ya, gerimis gede. Ayo kita naik, kita berlindung. Tapi ya inilah ya, betul-betul banyak yang jatuh di sini tuh. Batu-batu kuno. Nah, kita lari lah. Nggak ada waktu. Nanti kita. Ya, inilah dibilang keramik-keramik kuno. Bukan, ini nggak kuno. Nanti kalau hujannya selesai, kita cari lagi ya. Ini hujan nih, luar biasa. Hujan. Kalau tadi kita nggak dianterin pakai motor, dalam 5 menit kita udah dikejar hujan ini. Sekarang hujannya udah nyampe tempat kita. Nanti kita cari lagi keramik. Udah nggak kelihatan lagi ya. Yang di sana lebih lebat lagi. Hampir kita diguyur hujan pas jalan tadi. Anjing-anjing pun ikut berlindung di sini di hujan. Ini hujannya udah lewat. Nggak tahu nanti bakal datang lagi nggak gelombang berikutnya. Ayo kita cari keramik. Pecahan kaca. Ini batu. Yuk kita susurin sekitar 100 meter lah. Ini ada jellyfish yang warna biru keunguan. Pada ampar di sini. Nih jadi kita nggak ketemu keramik ya. Yang kita temuin paling cuma batu-batu ini aja. Ini baru ini masih. Atau pecah-pecahan botol. Ataupun yang kesannya keramik itu juga kayaknya keramik baru. Ya karena kita nggak punya keahlian juga untuk membedakan mana yang keramik lama, mana yang baru ya. Tapi ini menarik. Kalau lihat di sini ya. Nah tuh, lihat batuan-batuannya. Sama kerang. Yang kayak gini, ini kan udah jelas baku nih. Loh, ini mah bukan lama ya. Tapi konon di pantai ini sering ditemukan pecahan-pecahan guci dari zaman dulu. Kalau ini malah pecahan botol ya. Aduh, botolnya masuk. Nah, kita gali. Ada. Tuh lihat tuh. Isinya tersumbat. Menarik juga. Anjing aja mengutin batu. Semua di sini memungut batu. Jadi inilah Pantai Lampo, bandara Kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Dulu banyak pedagang datang ke sini sehingga banyak keramik, tapi kita nggak ketemu. Tapi banyak lah, katanya di museum juga paling nggak ada. Jadi dulu mereka berdagang di sini dan melintasi jalur darat menembus Semenanjung Melaya. Luar biasa ya, kapal Sriwijaya sampai ke tempat ini, bahkan bangun candi-candi yang udah kita lihat. Ya udah, kita tinggalkanlah Teluk Thailand ini. Kita kembali ke perjalanan kita
Berikutnya kita mau jalan, nanti naik kereta malam, kita mau ke arah Bangkok. Tapi kita sebelum Bangkok ada satu kota, di situ juga ada candi-candi kuno. Ikuti terus. Di sepanjang pantai ini juga banyak restoran dan ada pasar ikan. Itu setiap hari Sabtu katanya. Jadi besok baru rame, sekarang hari Jumat. Dan juga banyak patung-patung ya. Tuh. Ini di seberang pantainya. Coba dibaca itu apa bacaannya. Sriwijaya Civilization Tourist Information Center. Tutup ya pastinya nih. Bukan hari Sabtu atau Minggu soalnya. Minimal ada papan informasi ya. Tuh. Tempat-tempat yang bersejarah. Kita ada di pantai ini nih. Bayangkan dulu kapal-kapal Sriwijaya yang berlabuh di muara sungai ini. Tuh. Ini jembatan ya. Tadi pantainya di sana. Dan wajar mereka di sini karena ini udah di Teluk Thailand. Teluk Thailand itu masih laut luas sebenarnya. Ini teluk lagi di dalam Teluk Thailand. Jadi tadi kalau dipatiin ombaknya tenang sekali ya, airnya tenang jadi aman untuk kapal. Ya. Nih kita jalan balik 8,7 km. Kalau nggak dapet tumpangan ya 2 jam. Akhirnya kita sampai di perempatan yang tadi ya. Dari sini masih 1,5 km lagi sampai hotel. Akhirnya sampai juga kita di Udomlarp Hotel. Ayo kita kalau bisa numpang mandi, terus kita mungkin cari makan malam terus ke stasiun. Ini sekarang udah jam 6 lewat sedikit ya, jam 6 sore nih maksudnya. Masih agak sinar ya karena memang musim panas. Nah kita mau jalan ke train station, mungkin mampir 7-Eleven, beli makan dan bekal buat besok pagi. Kita bakal naik kereta, kita lanjut lagi, kita mau ke Nakhon Pathom. Nakhon Pathom itu adalah ibu kota dari kerajaan Dwarawati. Nah ini kerajaan kuno di Thailand ya, jadi salah satu kota tertua di Thailand juga. Yaudah, ini kita jalan ke kereta api, perjalanan bakal semalaman, jadi kita bakal naik sleeper train, liatin aja nanti. Tuh. Ini taman di depan stasiun kereta apinya ya. Jadi kemarin malam dikira ini kuno, tapi ini emang cuma dibikin tipuan aja kayaknya. Patung yang tengah aja juga tipuan ya. Ini yang ada di museum kalau nggak salah. Nah, ya udah. Kita tunggu di rel kereta aja sambil makan mie aja lah. Cahaya Railway Station. Kita tunggu di dalam. Kita naik 86 satu-satunya nih. Jam 7.26 jadwalnya. Tapi kali ini perkiraan telat 15 menit. Ini masih mending karena kemarin telatnya setengah jam. Udah kita duduk di sini aja. Ini makan malam kita. Mikap. Ini ketika gapu bertemu sendok. Nah, ini bisa beli nasi putih. 16 baht. 16 baht juga sama. Jadi totalnya sekitar ya 8.000 lah. Tambah 8.000 16.000. Inilah hasilnya. Nasi mie Bang Jago. Ini kereta kita datang. Kali ini kita nggak ambil third class. Kita mau ambil second class sleeper di gerbong 7. Lebih sepi ya kayaknya. Dan ini cuma telat 10 menit dibanding sebelumnya. Jadi ini ya, kita ke 7. Nomornya 19. Tuh, ada di sini. 19. Jadi kita nih, Bapak udah taruh. Dapat selimut tapi nggak ada jendela. Menariknya di beberapa tempat bisa ngecharge ya. Tuh. Dan di sini. Nanti kita tempel aja. Jadi inilah sleeper kelas 2 kayak kapsul ya. Ini nggak tahu nih nyampe nggak kan. Ya bisa lah. Oke. Ya udah sampai besok pagi kita ketemu di Nakhon Pathom. Bye bye. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.